Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fira Mijara. Saya dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Nah, kali ini masih tentang Mikrotik and TCNA Preparation, yaitu Failover and Load Balance. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, failover, satu aktif, satu backup, load balance, dua aktif secara bersamaan. Failover dan load balance, yang dimana pada kedua kasus ini yang bisa dijelaskan pada Pender Mikrotik. Untuk kedua konsep ini sebenarnya deskripsinya tidak jauh berbeda. Jadi mari kita ulas bersama-sama di sini untuk konsep failover dan juga load balance, yaitu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi kalau misalkan kita gambarkan pada topologi yang tersedia pada di sini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke ISP, ke internet, satu ke ISP yang pertama dan yang kedua ISP kedua. Seperti itu artinya garis semua perangkat layar ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP yang pertama ataupun ISP yang kedua. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki jalur internet seperti ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan, yaitu failover dan juga load balance. Nah, kita coba bahas keduanya secara terpencil teman-teman. Terkait failover nantinya namanya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable. Maka disable ini tidak aktif tapi dia menjadi backup teman-teman. Selanjutnya, jadi dari semua klien yang dilewatkan pada satu ISP saja. Nah, kalau ISP yang pertama ini down, maka nanti ISP yang kedua ini akan aktif sebagai backup. Itu terkait deskripsi dari failover ya teman-teman. Kalau misalkan itu seperti apa, adapun load balance nantinya ada dua ISP tersebut akan aktif. Jadi kalau saya gambarkan di sini teman-teman bisa untuk kasus load balance tersebut, ini kita bisa terapkan ketika misal beberapa PC dia ingin akses ke internet menggunakan ISP1 dan beberapa PC ingin akses ke internet menggunakan ISP2. Jadi gambarnya seperti itu untuk cara bersama, sehingga untuk konsep ataupun studi kasus load balance itu sebenarnya sangat beragam teman-teman. Jadi seperti ingin akses atau domain tertentu. Untuk akses ke YouTube, ia menggunakan ISP yang pertama dan ketika ingin akses Facebook, dia menggunakan ISP yang kedua, yaitu kasus yang bisa diterapkan pada load balance. Studi terkait implementasi dua konsep ini dapat kita temukan di berbagai lembaga gede teman-teman ataupun perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya ada setting topologi. Siapkan topologi, yaitu ada NAT, router ISP atau perangkat mikrotik, dan router ISP2. Coba cek ISP1. Pertama, buka aplikasi Winbox. Kedua, ganti hostname menjadi ISP1, kemudian buka menu sistem. Yang ketiga, lalu ketik identity dan ubah nama menjadi ISP1. Yang keempat, apply lalu OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2 untuk mengganti nama, kemudian kalian hapuskan terlebih dahulu atau putuskan perangkat kabel yang terhubung dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.148. Nah, kemudian kalian bisa cek pada ISP2, koneksikan terlebih dahulu pada net. Yang pertama, pergi pada terminal ISP2. Yang kedua, untuk loginnya menggunakan admin. Yang ketiga, passwordnya kosongkan saja. Yang keempat,
ketik N lalu klik Ctrl plus C. Yang kelima, lalu ketik IP address print, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya sendiri. Yang keenam, kemudian kalian bisa kasih note agar tidak lupa IP address-nya. Yang ketujuh, lalu masukkan ke menu Winbox. Nah, setelah berhasil, kemudian coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nanti goalsnya mikrotik tersebut bertindak sebagai customer ini memiliki 2 jalur ke internet. Bisa menggunakan ISPL ataupun ISP1 ataupun ISP2. Lalu router mikrotiknya hubungkan ke ISP1 dan ISP2, kemudian nyalakan mikrotiknya. Setelah itu kita coba cek router customernya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Yang pertama, masuk ke Winbox mikrotik customer. Yang kedua, login menggunakan admin. Yang ketiga, passwordnya kosongkan saja. Yang keempat, ketik N lalu Ctrl plus C. Kelima, ketik IP address lalu print. Kalau misalkan masih kosong, berarti langkah selanjutnya yang digunakan yaitu men-setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan ISP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik. Setting pada Winbox ISP1. Pertama, buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1. Yang kedua, lalu ke IP cari yang namanya address. Yang ketiga, kemudian pilih Ether 2. Yang keempat, lalu IP-nya tuliskan, misalkan 192.168.1.1/24. Bebas IP-nya mau berapa saja. Yang kelima, apply lalu oke. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Setelah berhasil setting Ether 2 dari ISP1 dan ISP2, langkah selanjutnya setting pada router mikrotik yang menjadi customer. Seterusnya ada failover. Konsep terdapat dual line akses menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup, parameter check gateway distance, atau menggunakan script. Studi kasus yang pertama, konfigurasi sederhana. Yang kedua, merubah parameter distance. Yang ketiga, cek gateway HRP atau ICMP. Untuk failover yaitu ketika kita memiliki satu router yang bertindak sebagai customer, kemudian root tersebut memiliki 2 jalur ke internet, yaitu pertama menggunakan ISP1 dan yang kedua menggunakan ISP2. Dan untuk failover itu mendeskripsikan hanya satu link ataupun hanya satu jalur yang digunakan. Kalau failover itu bisa dideskripsikan entah dia akan mengubah ISP1 ataupun sudah dia akan menggunakan ISP2. Bahwa dia menggunakan ISP1, maka jalur yang di ISP2 ini akan menjadi backup, sehingga ketika ISP1 ini maka ISP2 akan menjadi lebih paham, begitu sebaliknya. Seperti itu. Di sini dan yang aktif adalah yang ISP1 dan coba aktifkan yang para ISP2. Kalau kita aktifkan yang aktif digunakan hanyalah yang ISP1. Nah, bagaimana sih kita cara memainkan failover ini? Kalau misalkan kita menggunakan disable enable saya rasa kurang leluasa. Jika kita bisa leluasa dengan yang namanya parameter distance, di sini apa itu distance itu mendeskripsikan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin nilai insentif itu makin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Jika saya coba gambarkan di sini, katakanlah saya ingin menggunakan ISP2, maka distance yang ada di ISP1 saya coba jadikan sebagai ISP1. Kalau distance-nya lebih besar, maka tidak diprioritaskan tanpa ada itu yang digunakan adalah ISP2. Begitupun sebaliknya, jika ingin digunakan maka distance yang ada di ISP2 kita coba ketik sehingga semakin gede nilainya semakin tidak diprioritaskan. Selanjutnya cek gateway. Pada mikrotik itu terdapat suatu fitur yang namanya cek gateway. Gateway ini bisa kita gunakan untuk saat terdapat failover atau saat berjalannya failover.
Apa sih yang dimaksud dengan check gateway itu? Kalau misalkan kita tanamkan check gateway pada sisi customer dengan memiliki link utama, maka nantinya si router mikrotik akan selalu cek gateway yang ada di main link. Kalau misalkan dia terdisable, maka jalur ISP akan terpindah pada jalur yang kedua. Caranya, yang pertama coba pada jalur ISP klik, yang kedua kemudian informasi cek gateway, yaitu ada dua pilihan, ada yang menggunakan ping atau ARP. Artinya kalau misalkan menggunakan ping, maka nanti router mikrotik ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Kemudian misalkan menggunakan ARP, yaitu berarti menggunakan ARP. Yang ketiga apply lalu oke. Yang keempat kemudian coba disable ISP1. Yang kelima masuk ke mikrotik ISP1, matikan addressnya lalu memberikan addressnya yang mengarah ke customer. Yang keenam masuk ke mikrotik customer. Yang ketujuh klik IP kemudian klik router. Yang kedelapan tunggu dulu sebentar 10 menit atau 20 menit. Terusnya ada load balance. Konsep dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Studi kasus yang pertama konfigurasi load balance ICMP. Yang pertama, load balance routing map atau route rules. Konfigurasi load balance ICMP. Untuk konfigurasi load balance yang sederhana sangat simpel. Hapus terlebih dahulu di routes yang mengarah ke internet, lalu konfigurasikan dengan cara masuk ke routing table. Yang pertama, masuk pada menu IP. Yang kedua, lalu ke router. Yang ketiga, klik add atau plus. Yang keempat, untuk DRS, address-nya mengarah ke 0.0.0.0. Yang kelima, untuk gateway-nya isikan 2 ISP, yaitu gateway yang pertama 192.168.1.1, sedangkan gateway yang kedua 172.16.1.1. Yang keenam, untuk yang lainnya biarkan kosong saja. Yang ketujuh, klik apply lalu oke. Maka nantinya akan terdapat informasi AS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 ataupun ISP2. Lakukan uji coba. Yang pertama, klik 2 kali di PC1, yang kedua klik IPDHCP, yang ketiga klik ke ping 8.8.8.8, yang keempat ketika sudah berhasil bisa lakukan range kira-kira PPC1 ke internet menggunakan ISP yang mana. Yang kelima, ketik range 8.8.8.8. Bisa dilihat bahwasanya PPC1 kalau mau ke internet, dia pertama-tama melewati interface bridge router mikrotik, kemudian melewati ISP2. Setelah itu baru bisa ke internet lakukan hal yang sama pada PPC2. Terusnya ada range route. Coba di PPC1 misalkan ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Yang pertama, ketik IP DNS 8.8.8.8. 2, lalu show IP. 3, lalu ping google.com. Pastikan sudah berhasil. 4, lalu kita coba cek, misalkan PPC1 ingin Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Yang kelima, dengan ketik range google.com. Ternyata kalau ke Google dari PPC1 dia lewat internet bridge terlebih dahulu baru menggunakan ISP1. Untuk trace route pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu. Saya pertama buka Winbox, yang kedua pergi pada menu tools, yang ketiga lalu cari yang namanya transroutes, yang keempat untuk transroutes TO-nya isi 8.8.8.8. Yang kelima protokolnya pilih yang ICMP. Yang keenam, nah kalau sudah diisi klik start. Nah, bisa dilihat bahwasanya dari router mikrotik kita ini dia ingin ping ke internet menggunakan ISP2. Contoh, ketika ingin ke Twitter, buka command from, ketik nslockup twitter.com, maka nanti ada IP-nya. Yang ketiga, buka terminal PPC2. Yang keempat, ketik IP DHCP, nanti akan mendapatkan IP-nya. Yang kelima, ketik ping IP yang terdapat di Twitter, yaitu ping 104.244.42.65, enter. Yang keenam, kemudian ketik trace
104.244.42.65 Bisa dilihat dari PPC 2. Ketika ingin ke Twitter menggunakan interface Brave terlebih dahulu, baru dia menggunakan ISP2. Konfigurasi load balance. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode root rules dan juga ada load balance mangle. Kita coba menggunakan metode load balance. Konfigurasi load balance ini bekerja dengan sistem SRC address. Jadi kita bisa mendefinisikan misalkan untuk PPC 1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1 dan untuk PPC 2 ketika internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan root rules. Nah, nanti kita akan melihat misalkan kata kunci adalah secret address, berarti PPC-nya itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada PPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasinya di router mikrotik yang akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan PPC itu menggunakan IP statik. Konfigurasi load balance route. Dengan root rules bisa definisikan untuk PPC 1 ingin internetan harus menggunakan ISP1 dan juga ketika PPC 2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting rules-nya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu. Yang pertama, buka aplikasi Winbox. Yang kedua, masuk pada menu IP rules-nya. Yang ketiga, lalu klik pada bagian menu rule. Yang keempat, klik add. Yang kelima, nanti akan ada informasi mengenai secret address. Yang keenam, di secret address masukkan satu persatu, misalnya yang rules pertama didefinisikan untuk PPC 1. Yang ketujuh, masukkan IP PPC 1 misalnya 10.10.10.11. Yang ke-8, untuk tabelnya isi mandiri misalkan PPC 1. Yang ke-9, lalu apply dan oke. Lakukan hal yang sama pada PPC 2. Setelah berhasil, kita tunjukkan ke internet. Yang pertama ke menu IP, yang kedua lalu ke new router, nanti tambahkan manual ke internet secara satu persatu. Untuk DS address-nya 0.0.0.0. Gateway-nya untuk PPC 1 menggunakan ISP1, jadi kita masukkan IP address dari ISP1. Untuk routing mart-nya pilih yang PPC 1. Ya, klik apply lalu oke. Lakukan hal yang sama pada PPC 2, nanti akan terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP yang dua-duanya aktif. Lakukan pengujian setiap PPC-nya yaitu di PPC 1 terlebih dahulu. Yang pertama ketik ping 88.8.8.8. Yang kedua ketik trace 8.8.8.8. Lakukan hal yang sama pada PPC 2. Load balance disebut dengan firewall mangle karena terletak pada menu firewall. Apa sih yang dimaksud dengan load balance mangle? Ini bisa disimpulkan bahwasanya load balance mangle ini lebih gacor dibanding load balance yang lainnya seperti CMP ataupun root rules. Kenapa? Karena dari load balance ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokol. Jadi misalkan kalian ingin memanajemen domain ataupun ingin memanajemen bandwidth, yaitu bisa menggunakan load balance mangle. Konfigurasi yang pertama, buka router mikrotik atau yang mengarah ke customer. Yang kedua, pergi pada bagian IP. Yang ketiga, kemudian pergi pada root. Yang keempat, pada bagian rules-nya kalian disable saja semuanya. Yang kelima, dan pada bagian root-nya juga disable biar tidak menggunakan kasus yang digunakan, yaitu ketika PPC 1 ingin melakukan internet harus melalui ISP1, begitupun PPC 2. Konfigurasi, pergi ke menu IP, ketik firewall, klik ke menu mangle, tambahkan role-nya yaitu dengan klik add. Generalnya pada change-nya yaitu pilih pre-routing. Secret address isikan IP dari PPC 1 yaitu 10.10.10.11. Pada bagian action-nya pilih yang mark routing. Pada bagian new routing mark-nya kalian bebas buat misalkan melalui ISP1 yaitu pada PPC 1. Selanjutnya klik apply lalu oke, kemudian lakukan hal yang sama pada ISP2. Ketika sudah berhasil membuat rule-nya, maka kita daftarkan pada routing table. Pergi pada menu IP, kemudian pada
Kemudian klik add, seterusnya address-nya 0.0.0.0, gateway-nya isi 192.168.1.1 yaitu mengarah ke ESP1. Pada bagian routing mark-nya isi yang tadi sudah dibikin yaitu mau ESP1. Play lalu oke, lakukan hal yang sama pada ESP2. Lakukan pengujian pada setiap PPC yaitu PPC 1 terlebih dahulu. Yang pertama ketik show IP, yang kedua ketik ping 8.8.8.8, yang ketiga ketik trace 8.8.8.8. Kira-kira sudah sesuai dengan yang didefinisikan atau belum? Lakukan pengujian yang sama pada PPC 2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.